Pada zaman dahulu, di suatu daerah di Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, terdapat sebuah kapal yang bernama Lancang Kuning. Kapal tersebut merupakan milik seorang raja, Datuk Laksamana Perkasa Alim. Pada suatu hari, para dayang datang ke istana dan menampilkan sebuah tarian dalam merayakan hari jadinya kapal Lancang Kuning. Raja pun terpikat dengan salah satu kecantikan dayang dan mengajaknya untuk berkenalan. Nama gadis itu ialah Zubaidah. Zubaidah adalah gadis yatim piatu yang berasal dari Bintan. Raja pun jatuh hati padanya. Akhirnya, Raja menugaskan anak buahnya yaitu Panglima Umar dan Panglima Hasan untuk mendatangi rumah bibinya dan menyampaikan perasaannya. Keesokan harinya, Panglima Umar dan Panglima Hasan datang menemui rumah bibinya Zubaidah atas perintah Raja. Mereka memberitahu Zubaidah bahwa Raja terpikat padanya. Datuk, saat ini saya belum bisa menerima perasaan Raja. Sekali lagi, saya minta maaf, Datuk. Setelah itu, mereka meninggalkan rumah bibinya Zubaidah. Sebelum mereka memberitahu jawaban Zubaidah kepada Raja, mereka pun mengelilingi desa dan tak sengaja berjumpa dengan Teratai, yang merupakan adik dari Panglima Hasan. Pada suatu hari, para bujang Bukit Batu sedang bermain sepak takraw di lapangan yang tak jauh dari danau. Di saat yang bersamaan, gadis desa dan Zubaidah sedang bermain congklak. Namun, tendangan bola Panglima Umar mengenai Zubaidah sampai Zubaidah terpingsan. Panglima Umar pun panik dan segera membangunkan Zubaidah. Seketika Zubaidah terbangun, timbullah perasaan cinta Zubaidah kepada Panglima Umar. Begitu juga dengan Panglima Umar. Akhirnya, mereka pun memohon restu kepada sang raja agar diperbolehkan untuk segera menikah. Mendengarkan apa yang telah terjadi, Raja begitu murka. Raja pun tak menyangka bahwa yang dicintainya adalah Zubaidah. Panglima Umar dan Zubaidah pun tak henti mengucapkan kata maaf agar hubungan mereka direstui. Akhirnya, Raja pun luluh dan meredakan emosinya secara perlahan. Raja pun akhirnya menghargai hubungan mereka dan merestui hubungan Zubaidah dan Panglima Umar. Panglima Hasan pun tampak murka. Ia akan tetap mencari cara agar bisa memisahkan Zubaidah dan Panglima Umar. Beberapa bulan kemudian, Dengan perwakilan kerajaan sedang berbisnis. Kira-kira siapakah yang layak diberikan tanggung jawab sebagai utusan untuk pergi ke Lingga? Ampun tuanku, menurut pandangan saya, Panglima Umar lah yang layak untuk menjadi utusan. Ampun tuanku, jika saya diberi kepercayaan, maka akan saya lakukan dengan tanggung jawab. Baik, buatlah persiapan. keesokan hari, Panglima Umar bersiap untuk pergi berlayar ke Lingga. Tak lupa pula Panglima Umar meminta doa keselamatan kepada istrinya dan meminta Panglima Hasan dan Teratai untuk menjaga istrinya sampai ia pulang. Kemudian berangkatlah Panglima Umar ke Lingga. Keesokan hari datanglah Panglima Hasan menuju rumah Zubaidah. Zubaidah, oh Zubaidah. Siapa? Oh, Datuk Panglima Hasan. Ada apa? Begini Zubaidah, Umar sedang tidak ada. Berikanlah saya kesempatan. Aku rindu kasih sayangmu. Datuk, lupa nggak Datuk? Yang Datuk dan tadi adalah istri dari seorang sahabat Datuk yang diakui sebagai saudara. Aku tidak peduli Zubaidah. Aku merampas kau dari Sang Umar. Tiba-tiba, Teratai yang mendengar kegaduhan segera datang melindungi Zubaidah dari kemarahan abangnya Hasan. Panglima Hasan pun pergi dengan perasaan yang murka. Suatu saat, Panglima Hasan datang menemui Raja dengan rencana jahat yang telah disusunnya. Ia menyampaikan kepada Raja bahwa pelayaran kapal Lancang Kuning dapat dijalankan apabila dapat sesajen. Ampun tuanku, apabila Patih diberi kuasa untuk menyelenggarakan perayaan kapal Lancang Kuning, akan saya kerjakan dengan sepenuh hati. Apabila bendahara terkendala, biarlah saya memimpin. Mengapa tidak? Saya serahkan saja masalah ini atas kebijaksanaan Datuk. Raja pun menyetujui pengajuan Panglima Hasan tanpa mengetahui siapa yang akan dijadikan persembahan pelayaran kapal Lancang Kuning ke laut. Keesokan harinya, Panglima Umar pun datang menemui rumah Zubaidah. Ada perihal apa lagi Datuk? Adakah kabar buruk tentang suami saya? Saya kurang tahu, tetapi Raja meminta Anda untuk menemuinya di pantai dekat Lancang Kuning. Raja, baiklah akan saya ambil selendang dahulu. Teratai, ayolah semuanya. Ayo.
Setelah Zubaidah sampai, Zubaidah langsung disergap oleh pengawal. Tolong, apa nih? Kenapa saya ditangkap? Abang, ada apa ini? Pengawal, bawa pergi. Tolong lepaskanlah hamba. Kalau penyawa hamba diperintahkan untuk menjadi korban, tunggulah sampai suami hamba pulang. Sayangnya, Zubaidah pun tak terselamatkan lagi. Ia sudah dijadikan semahan atas peluncuran kapal lancang kuning oleh Panglima Hasan. Panglima Umar yang mendapat kabar bahwa istrinya telah dijadikan semahan atas perilaku Hasan pun datang menemui sahabat yang telah menjadi orang yang paling ia benci. Hasan, apa yang telah kau perbuat kepada istriku? Hasan yang mengira Umar sudah mati di tangan prajuritnya pun terkejut. Umar, jangan pula kau menyalahkanku. Zubaidah menjadi korban merupakan perintah raja. Aku sudah dengar semua beritanya. Apapun yang kau ucapkan, aku sudah tak percaya lagi. Kini akan kubalas semua perbuatanmu kepada istriku. Setelah itu terjadilah pertarungan hebat antara Panglima Umar dan Hasan. Keduanya berlari hingga ke perbukitan, namun kemarahan Panglima Umar membuat Panglima Hasan terkalahkan. Setelah kejadian tersebut, Panglima Umar berlayar menggunakan kapal lancang kuning seorang diri setelah memohon izin kepada raja. Setelah itu tak terdengar lagi kabar dari Panglima Umar dan tak ada yang tahu keberadaannya. Diduga kapal tersebut dilanda badai dan Panglima Umar tenggelam bersama kapal lancang kuning.